Selamat malam sahabat Santosa Asih Ministry. Apa kabar sahabat pada malam ini? Kiranya sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada malam ini terambil dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hal ini adalah janji firman Tuhan, bahwa orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan Tuhan. Apakah kita mau mengalami kemurahan Tuhan? Jawabannya pasti ya. Namun apakah kita adalah orang yang murah hati? Kemurahan hati tidak melulu berbicara mengenai uang. Uang hanyalah bagian kecil dari kemurahan hati, dan hanya alat untuk menyatakan kemurahan hati. Kemurahan hati sendiri adalah suatu sikap hati yang penuh dengan belas kasihan. Kemurahan hati terwujud dalam belas kasihan terhadap orang bebal dan menasihatinya, terhadap orang lalai dan mengingatkannya, terhadap orang berdosa dan menyadarkannya, terhadap orang-orang yang membenci dan memanfaatkan kita. Jangan bersikap kasar dan keras, serta terhadap orang yang berkekurangan kita, membantu memenuhi kebutuhan mereka semampu kita. Jika kita menolak melakukan hal-hal tersebut, maka sebenarnya kita sedang menutup hati kita terhadap belas kasihan. Dengan demikian, juga menutup hati kita untuk belajar memiliki kemurahan hati. Jika demikian, bagaimana kita dapat merasakan kasih dan kemurahan Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan Bapa kita adalah murah hati. Jadi, jika kita tidak murah hati, maka ini tidak mirip dengan Tuhan Bapa kita, atau lebih parah lagi, kita bukan Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-15 dan ke-16 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Kemurahan Tuhan terbesar yang dirasakan oleh orang yang murah hati adalah hak waris kerajaan surga. Sebab dengan melakukan kemurahan hati bagi sesama, kita menyatakan diri kita sebagai anak Tuhan. Milikilah kemurahan hati sebab kita sudah memperoleh kemurahan terlebih dahulu dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita hidup dan ada sampai hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu, bermurah hatilah kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar dan kami renungkan. Berilah kami pengertian untuk memahami kehendak Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon.
Sahabat Santoso Asih Ministry, bila sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.